pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andres Sofrano, NIM 21020760-2007, dosen pengampu, Bapak Asri Ismail, SPD, MPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi membaca kritik untuk menulis. Jadi, diharapkan saudara-saudari sekalian agar menonton video ini dari awal sampai akhir. Belakang, membaca merupakan kegiatan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Dengan membaca, kita akan mempunyai banyak informasi dan pengetahuan yang kita tidak dapat dari pengalaman sehari-hari. Dengan banyak membaca, kita juga akan banyak mendapat gagasan yang berguna untuk tulisan kita. Tulisan yang baik memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghasilkan tulisan yang baik, kita perlu membaca. Tidak mengherankan bahwa penulis yang baik banyak membaca. Pada materi ini akan dijelaskan tentang membaca kritik untuk menulis. Membaca kritik sangat relevan bagi kehidupan mahasiswa yang dituntut untuk menambah wawasan dan menambahkan ilmu sehingga akan dapat bermanfaat karena kita akan mendapat manfaat dari membaca. Kita akan cermat dan matang berdasarkan hal itu. Membaca kritik merupakan kegiatan yang penting dan wajib dikuasai oleh mahasiswa. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Kebanyakan mahasiswa telah mengalami praktik dalam membaca intensif, walaupun mereka tidak sadar dan mengetahuinya pada saat itu. Dalam buku How to Read a Book dalam bahasa Inggris, dipergunakan berbagai istilah sebagai padanan membaca kritis atau critical reading. Ini antara lain interactive reading atau membaca interpretatif dan membaca kreatif atau creative reading. Kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat dari sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengelola bahan bacaan secara kritis, dan membaca kritis adalah membaca untuk memahami isi bacaan secara rasional. Kritis mendalam disertai keterlibatan pikiran untuk menganalisis bacaan. Di sini, pembaca akan mencamkan lebih dalam materi yang dibacakan. Seseorang pembaca kritis menggunakan 3 cara aktif, yaitu 1. Ragam, membaca secara cepat sekilas untuk mencari topik. Kadang-kadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Kita hanya ingin mengetahui secara umum dan apa yang dibicarakan dalam tulisan yang kita baca. Dalam hal ini, kita tidak perlu memfokuskan perhatian pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat secara sekilas dari awal sampai akhir. Dari kegiatan membaca cepat ini, kita akan mendapat ide tentang topik lusinan yang dibutuhkan. 2. Membaca cepat untuk informasi khusus. Pembaca cepat juga bisa dilakukan kalau kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita inginkan. Bagian-bagian yang berisi informasi yang kita tidak inginkan tidak mendapat perhatian kita. 3. Kritis.
membaca teliti untuk informasi rinci. Kita mungkin juga ingin mendapatkan informasi rinci tentang suatu hal. Dalam hal ini, kegiatan membaca akan difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang ingin kita ketahui secara rinci. Begitu kita sampai pada bagian tersebut, kita membacanya dengan teliti sampai benar-benar memahami informasi yang kita dapatkan. Bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan tidak perlu dibaca lebih lanjut. Kegiatan yang terdapat dalam membaca kritis. Hal yang kita dapat dari kegiatan membaca kritis yaitu 1. Membaca dengan berpikir. Membaca dengan berpikir adalah cara memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Tujuan pembaca dengan cara berpikir kita supaya pembaca dapat menentukan batas-batas dari persoalan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pengarang. 2. Membaca dengan menganalisis. Dengan menganalisis suatu bacaan, para pembaca dapat mengetahui apakah gagasan atau fakta yang dikemukakan pengarang sungguh disokong oleh detail-detail yang diberikan atau tidak. Pembaca selanjutnya dengan cara itu akan memisahkan mana detail yang penting dan mana detail yang cocok dan mana detail yang tidak cocok. 3. Pembaca dengan menilai. Membaca dengan menilai adalah cara pembaca untuk menilai fakta atau pernyataan yang dapat menyokong gagasan pokok yang telah ditemukan. Membaca kritis. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasi secara kritis, menilai secara kritis, dan menerapkan konsep secara kritis. Adapun teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan setiap kritis adalah sebagai berikut, yaitu kemampuan mengingat dan mengendalikan bacaan, kemampuan menginterpretasi makna tersirat, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan, kemampuan untuk menganalisis isi bacaan, kemampuan menilai isi bacaan, dan kemampuan untuk meng-create bacaan atau mencipta bacaan. Membaca tulisan artikel ilmiah. Membaca tulisan artikel ilmiah berbeda dengan membaca tulisan lain karena informasi yang berbeda. Tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapat, kesan pribadi yang belum dibuktikan melalui prosedur penelitian dan prosedur ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam membaca tulisan artikel ilmiah. 1. Menganalisis tesis, pernyataan masalah. 2. Meringkas butiran-butiran penting setiap artikel. 3. Menyortir konsep penting, pandangan ahli, hasil penelitian, dan teori. 4. Menentukan bagian yang akan dikutip. 5. Menentukan implikasi dari bagian sumber yang dikutip. 6. Menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada saran dan kritik, bisa ditulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung saudara-saudari sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih.